Iya, jadi di sini saya buat HTML pakai CSS. Ini CSS-nya yang dari format ibu yang kemarin, tapi sama saya di edit lagi, Ya, betul. terus ditambah beberapa style di CSS-nya. Ini buat menu-menunya. Udah segitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Cynthia. Tampilannya menarik ya. Oke, ini restoran burger ya. Ya. Sudah ini ya, sudah ya ini juga Responsif. sudah responsif juga ya. Oke, makasih Cynthia. Ibu. Oke, selanjutnya mungkin kita coba lihat lagi setelah Cynthia, coba ke Wijoyo. Iya, Bu. Ya. Halo. Ya. Bentar, Bu. Izin share screen. Ini, Bu. Jadi ini saya buat dia pertama gini, si home-nya, terus ke bawah dia tentang restorannya, terus ada spesial menu untuk hari ininya. Ininya belum ada link kemananya, cuma layouting doang. Kalau yang ini juga masih ya layouting. Terus ini sama menu terakhir. Udah sih, paling segitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Wijoyo. Ya. Sudah responsif? Belum, Bu. Belum responsif. Oke, baiklah. Oke, ya sudah ada dari Cynthia dan Wijoyo ya, yang tadi sudah menampilkan. Coba saya minta satu lagi mungkin ya, dari Herdi Gumilang. Ada Herdi? Oke, kalau tidak ada, Bahrul. Baik, Bu. Herdi kemana ya? Tadi yang tidak ada itu selain Herdi tadi siapa ya? Saya lupa lagi. Halo, tes. Herdi ada. Oke, nanti Bahrul dulu ya. Setelah Bahrul, baru Herdi silahkan siap-siap untuk menampilkan ininya. Kemarin sudah ditampilin, Bu. Setelah ini, sekarang Bahrul dulu. Oh, oke. Yang searchkan, Bu. Ini sudah terlihat, Bu. Ya. Untuk tampilan yang saya desain seperti ini, Bu, kurang lebihnya. Ini cuma sederhana aja sih, pakai position gitu sama yang hover gini, Bu. Mungkin cuma itu aja sih yang dipakainya. Oke, ya ini sudah bagus juga ya. Oke. Baik, makasih Bahrul. Baik, Bu. Tadi siapa? Herdi? Ya, Bu, sebentar, Bu. Belum di-open. Baik. Sabar ya, Bu. Agak nge-lag.
Izin share screen, Bu. Udah muncul, Bu? Belum, Sekarang sudah belum, Bu? belum. Oh, Ya, belum. sekarang sudah. Iya sih, kalau saya paling cuma gini doang. Ada di sini ada top navigatornya sama cuman kayak ngeling-ngeling gitu doang, Bu. Ada 2 doang. Itu kalau saya mah. Udah, Bu. Oke, baik. Makasih Herdi. Oke, Bu, sama-sama. Ya. Oke, jadi kalian kemarin sudah melakukan desain ya, desain dengan CSS-nya, HTML-nya, tapi itu berarti kita belum menggunakan atau belum menerapkan untuk web dynamic programming-nya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi atau belajar mengenal, nanti juga kalian sebenarnya sama ketika CSS juga, itu kalian banyak, saya yakin kalian banyak mencoba ketika latihan membuat proyek yang kecil tadi, restoran itu pasti sebenarnya banyak di luar dari apa yang dibahas di kelas gitu ya. Nah, itu juga nanti seperti itu. Oke, kenapa Sarah? Ada ini? Sarah mau menampilkan? Laptopnya masih ngehang, Ibu. Oh, oke. Baik. Oke, sekarang coba kalian semua mohon untuk mata kuliah ini ya menggunakan laptop, jangan di handphone karena kita akan banyak diskusi gitu. Sebenarnya kan mata kuliah ini harusnya kita lakukan di laboratorium ya. Maksudnya bukan diskusi, kebanyakan praktek gitu. Harusnya dilakukan di laboratorium. Nah, tapi karena tidak memungkinkan, kecuali nanti kalau misalkan ada beberapa orang yang ini yang apa namanya, yang ada laptop nanti bisa-bisa harus blended gitu, karena harus ada praktikumnya. Jadi silahkan untuk kuliah ini menggunakan komputer ya, kuliah ini untuk menggunakan komputer. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas atau berkenalan dengan JavaScript. Mungkin di antara kalian juga sudah mengenal atau sudah pernah menggunakan JavaScript ini. Nah, jadi tujuan kita perkuliahan pada hari ini yang pertama, kita tahu atau mengerti kalian gitu ya, kalian mengerti mengenai bagaimana penggunaan JavaScript dalam web programming. Kemudian mampu mengimplementasikan JavaScript dengan dokumen HTML ya. Mampu mengimplementasikan JavaScript dengan dokumen HTML, selanjutnya akan diintegrasikan JavaScript, kemudian CSS dan HTML. Gitu. Jadi ini adalah tujuan kita untuk hari ini. Nah, untuk JavaScript sebenarnya ini nanti JavaScript ini semuanya tersedia di browser client ya. Di browser klien. Oleh karena itu sering banyak digunakan untuk membangun web programming gitu. Karena di browser klien sudah tersedia. Penggunaan JavaScript ini biasanya digunakan untuk memaksimalkan kalian kemarin sudah mendesain atau sudah membuat tampilan web dengan HTML dan CSS ya. Itu cukup kalau tidak interaktif. Tapi kalau interaktif kita perlu lagi bahasa pemrograman lainnya. Salah satunya adalah dengan JavaScript, dan JavaScript ini cukup populer untuk saat ini ya. JavaScript ini cukup populer, lebih mudah diimplementasikan gitu. Kemudian sehingga ini JavaScript digunakan untuk membuat web yang interaktif. Masukannya ini teks berbasis dynamic programming pada aplikasi. Jadi dynamic itu artinya tidak statis informasinya, bisa berubah-berubah gitu kan ya. Kalau HTML kan dia masih statis, kita harus menuliskan kemudian dia tidak terlalu dinamis. Nah, kalau untuk web pemrograman yang dinamis, kita bisa menggunakan JavaScript. Jadi JavaScript, HTML, kemudian dengan desainnya CSS. Kemudian JavaScript ini juga bisa merespon setiap events. Contohnya ketika kita ngeload halaman waktu diklik. Nah, ini bagaimana responnya? JavaScript bisa mengakomodasi respon bagaimana ketika loading halaman pada saat diklik. JavaScript juga cukup responsif ya, cukup cepat. Kemudian JavaScript
Ini bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk melakukan operasi perhitungan pada komputer user ya. Jadi kalau misalkan yang berhubungan dengan aritmatika, nanti skripnya dituliskan dalam script JavaScript. Nah, kemudian ada beberapa yang mungkin karena namanya sama gitu ya, dianggapnya JavaScript ini samakah dengan Java atau JavaScript ini perluasan Java atau seperti apa. Nah, ternyata JavaScript ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan bahasa pemrograman Java gitu ya. Hanya namanya saja yang mirip tapi bukan Java, bukan perbaikan dari Java, tidak ada hubungannya pokoknya dengan bahasa pemrograman Java. Hanya namanya saja JavaScript gitu, namanya yang mirip, tapi tidak ada hubungannya dalam logiknya, tidak ada hubungannya dalam hal-hal lainnya, tidak ada hubungannya. Oke, nah untuk menuliskan JavaScript ada berbagai cara. Cara yang pertama adalah kita bisa melakukan embedded script dalam HTML-nya. Sama dengan ketika kita mau menuliskan CSS, kita juga bisa menyisipkan atau menuliskan langsung di kode HTML kita. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara sama kemarin juga. Jadi berada di dalam script ya, script. Nah, script tipenya adalah JavaScript seperti itu. Nah, ini sudah dicoba belum? Untuk kode ini? Sudah? Sudah dicoba. Sudah mencari Oke, kalau sudah dicoba, ada yang belum? Angkat tangan yang belum mungkin, yang masih ada masalah? Yang sudah mencoba dan berhasil, silakan boleh raise hand kalau begitu. Kalau tidak ada, kalau yang ini saya ingin mengidentifikasi apakah ini sudah dicoba semua. Yang sudah mencoba, coba raise hand. Yang sudah mencoba siapa saja? Oke, ya. Oke. Ya, jangan diturunkan dulu ya raise hand-nya, saya akan menjelaskan, silakan yang sudah di raise hand. Nah, ini adalah dokumen JavaScript kita, dokumen HTML kita, ya kan? Dokumen HTML kita. Ini tag body-nya, biasanya di sini ada head kan ya? Ada head. Kemudian ini adalah tag body-nya. Nah, seperti biasa ini ada tag H2 gitu ya, header 2. Kemudian tag paragraf. Nah, ini dalam kasus ini kita akan mengganti value source ya, value source. Source itu sumber dari atribut image. Atribut image-nya yang ini ya, image-nya yang ini nih, image, my image. My image kita punya ID, ya kan? ID my image. Short-nya ini adalah nama gambar kita. Nama gambar kita, misalkan nama gambarnya terserah kalian mau pakai apa. Ini adalah yang awalnya seperti ini gitu kan, seperti ini hapus dulu misalkan. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jadi kita ada hanya ini saja. Nih ya, ada hanya ini saja. Nah, kemudian nanti kita akan merubah, ini adalah my image kita, nanti berarti yang muncul adalah gambar ini. ID ini, my image kita, akan kita rubah ketika kita ada namanya button, ya kita bikin tag button. Ketika diklik, maka lakukan pemanggilan atau di sini ada get ID. Get element by ID, ID-nya adalah my image gitu ya. Short ininya awalnya tuh lampu PNG, PNG. Kemudian ini tulisannya turn on the light. Nah, kalau misalkan ketika button ini diklik, maka my image kita untuk source-nya akan berganti dengan ini gitu gambarnya diganti, asalnya lampu mati, gambarnya diganti dengan lampu yang nyala. Nah, kemudian ini ada button lagi, ketika diklik maka dia akan mengganti untuk my image ini, ID my image ini, jadi get element by ID my image, short-nya yang diganti menjadi lampu mati
Ya, jadi lampu mati lagi gitu. Mungkin ini asalnya nyala atau asalnya mati. Ketika diklik button ini turn off the light, maka source-nya ada menjadi lampu mati. Oke, sudah dicoba ya semuanya. Coba saya ingin lihat dulu sebelum ini mungkin ini ada yang belum ya? Ada yang belum? Oke, Eka, coba Eka di-share dulu hasilnya seperti apa Eka? Eka, nah nanti mungkin bisa dicari yang ukurannya sama gitu ya, yang ukurannya sama biar tidak terlalu ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ada yang masih belum? Kenapa kalau yang masih belum? Ada hambatan? Salwa belum? Udah Ibu, cuman ininya lagi hang aja. Oke. Laptopnya. Segera itu kan ya laptopnya ya, karena kita harus praktikum. Oke, kalau sudah, nah berarti nanti di sini kita akan merubah search ini ya, search ini kita rubah search itu, bisa seperti itu. Nah, yang kedua selain kita bisa merubah tadi sort-nya, kita juga bisa merubah hal-hal yang lainnya, contohnya style-nya, kita bisa merubah style-nya. Jadi untuk elemen, nah ini tag paragraf gitu ya, dia punya ID-nya adalah demo. Nah, maka nanti kita bisa gunakan dokumen get element by ID demo, kemudian kita rubah style-nya. Misalkan yang akan dirubah adalah font size-nya, menjadi 35 pixel, seperti itu. Atau bisa juga dengan display none, kalau ini berarti nanti menghapus ya, jadi tidak ada, hilang display-nya. Yang untuk di demo ini, Kenapa demo? Karena ini ID-nya demo, maka di sini nanti by ID demo. Kalau ini ada yang belum? Yang raise hand sudah semua? Yang ini? Sudah, Bu. Sudah juga ya? Sudah juga. Oke. Yang belum? Siapa yang belum? Ada masalah? Siti Nur mau Arifah? Udah Bu. Sudah? Ya. Oke. Oke, coba yang Siti bisa di-share screen dulu, Siti. Bisa Bu sebentar. Oke, nunggu Siti dulu sebentar ya. Silakan Siti. Semuanya ini ya menggunakan laptop biar karena kita interaktif. Sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Boleh di ini? Oke, ubah style berarti dia akan, nah stylenya akan berubah ya. Kalau hapus berarti dia akan menghilang gitu. Karena dia merubahnya, kalau yang ubah style ya stylenya yang dirubah, kalau hapus itu display-nya yang dirubah ya, jadi non value-nya. Oke, makasih Siti. Kita lanjut. Nah. Oke. Nah, script juga tadi kalau ini langsung ya, ini langsung di embed di HTML-nya gitu. Bisa juga disimpan di head-nya, Nah, ini adalah script JavaScript kita. Ini adalah script JavaScript kita. Nah, di head berarti kita pakai tag script. Kemudian ini adalah script script JavaScript kita, kode JavaScript kita, dan ini adalah HTML kita. Nah, untuk di sini, nah misalkan ini ada button gitu ya, ada button on click jalankan
my function. My function-nya itu adalah fungsi di JavaScript kita ini. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana membuat metode ya, bukan fungsi. Metode untuk di JavaScript. Nah, ini adalah metodenya my function gitu ya. Kemudian ketika on click maka panggil nama metode kitanya. Gitu. Oke, ini sudah dicoba juga. Jadi ini kita bisa simpan di head. Ya, kita bisa simpan di head. Ada yang belum mencoba? Ada yang ini gampang kan? Kalian tinggal melihat saja dari sini sebagai contoh mencoba bagaimana kita menyimpan script JavaScript untuk di head. Ya. Nah, selain di head, sama dengan CSS, kita juga bisa menggunakan atau memisahkan antara halaman HTML kita dengan halaman JavaScript kita. Nah, misalkan, ya kita menuliskan kode JavaScript-nya di halaman yang berbeda atau file berbeda dengan file HTML kita. Jadi tidak disimpan, tidak disatukan. Ini akan bagus atau bukan akan bagus. Ini sering dilakukan ketika fungsi dari JavaScript kita itu panjang gitu ya. Karena kan fungsi dari JavaScript nanti bisa juga di sana ada operasi-operasi aritmatikanya, operasi logiknya. Misalkan menghitung bagaimana harga dikali diskon dan sebagainya. Nah, bisa saja kita membuat satu fungsi JavaScript yang lain, terpisah dari file HTML kita. Nah, untuk menyisipkannya nanti kita harus memanggil nama filenya di halaman HTML kita. Ya, kita harus membuat atau memanggil nama file dari JavaScript-nya di halaman HTML-nya. Contohnya, coba ada yang sudah membuat file MyScript ini. Jadi kalian buat dua file, yang satu adalah kode JavaScript, yang satu adalah file HTML. Ya, ini .js, ini .html, simpan di folder yang sama saja dulu. Nah, nanti kita di dalam dokumen HTML ini akan dipanggil file MyScript ini dengan cara menggunakan tag script search MyScript.js. Nah, semua fungsi yang ada di sini, nama fungsi yang ada di sini bisa kita gunakan dalam file HTML kita. Ya, bisa kita gunakan dalam file HTML kita. Ada yang sudah mencoba? Yang raise hand sudah mencoba ya? Ada yang belum mencoba? Oke, baru sudah mencoba. Ada yang belum mencoba? Silakan dicoba semuanya. Adit sudah mencoba belum? Lagi, Bu. Oke, ya kita tunggu ya. Kita tunggu yang belum mencoba. Jadi bikin dua file. Yang satu adalah file JavaScript-nya, yang satu adalah file HTML-nya. Kita mencoba menyisipkan atau menggunakan file kode JavaScript kita di file yang terpisah ke HTML kita. Oke, saya tunggu yang belum. Ini kayaknya masih banyak yang belum ya, yang raise hand-nya baru. Oh iya, oke, udah banyak lagi yang raise hand. Oke, saya tunggu yang belum, sedikit lagi. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencoba yang belum sempat mencoba.
Oke. Saya lihat lagi yang raise hand. Nah, Adit udah. Oke, Alif udah. Antonio, ada kendala? Ini tinggal yang MyScript.js. Oke, silakan. Ini adalah my function yang nanti akan dipanggil ketika button ini. Ya. Nah, gitu. Oke, sudah. Coba kita lihat. Herdi? Ada masalah, Herdi? Masih nulis yang file my.html, Bu. Oke, ya silakan ditunggu ya. Ya, Bu. Agar semuanya ini mengikuti. Ini dasarnya. Nanti kalian ketika latihan bisa explore lebih banyak lagi. Raffi, ada masalah Raffi? Masih mengikuti? Masih mengetik. Oke, silakan.
Oke, silakan semuanya mengikuti ya. Saya mau memastikan bahwa semuanya sudah mencoba. Oke, baru setengahnya ya. Oke, Sarah sudah. Serindra sudah, Farhan sudah. Silahkan ditunggu yang lainnya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, Jasmine. Oke, ya banyak yang sudah sekarang. Coba sambil menunggu yang sedang ini ya, yang sedang mengetik. Kalian kan ada ya filenya. Nah, coba silahkan share screen yang sudah ya untuk kita melihat hasilnya. Oke, saya mau Ivan Septian. Ya, Bu. Bentar. Hmm. Izin share screen. Sudah. Ya, sudah terlihat. Cek. Sudah kelihatan belum script-nya? Yang ini untuk myscript.js-nya. Jadi kalau kita run, lebih seperti ini. Dan kalau diklik, paragrafnya akan berubah. Bisa di ini kan? Mana myscript.js-nya? Oke, ya. Bisa di itu, Bu. Suaranya Ivan bisa di ini kan ditampilkan HTML-nya di browser? Ya. Oh ya, sebentar, Bu. Sebentar, ini share screen-nya. Saya stop dulu. Nah, ini script-nya. Ini yang .js-nya. Dan kalau kita run, ini hasilnya. Ya, coba fungsinya. Kalau diklik, paragrafnya yang berubah. Oke, baik. Paragraph change itu hasil dari script JavaScript-nya ya? Ya, Bu. Oke, ya, makasih Ini Ivan. sebelum. Oke, ya, Bu. Oke, makasih. Nah, oke, kita lihat lagi yang belum, masih banyak atau sudah sedikit sekarang? Oke, saya tunggu 3 menit lagi ya. Oke.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tinggal 10 orang lagi. Oke, ya. Nampaknya hampir sudah semua ya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Jadi kita bisa memisahkan antara file HTML kita dengan file JavaScript. Nah, tentunya ini akan banyak digunakan khususnya ketika kalau file JavaScript atau kode JavaScript kita tuh panjang gitu. Jadi tidak harus di HTML gitu. Ya, dan ini juga lebih baik dipisah. Nah, selanjutnya, untuk output, ada beberapa output dalam JavaScript. Ada yang inner HTML, ada yang document write, ada Windows, alert, ada console log. Nah, ini adalah cara-cara kita akan menampilkan output dari HTML. Nah, tadi contohnya kebanyakan ada yang menggunakan inner HTML, paragraph change. Jadi ini outputnya print apa gitu. Nah, ini dalam HTML paragraph change. Ada yang document write, ada yang window alert, ada yang console log. Nah, sekarang boleh kalian coba dari yang sudah ada. Nah, misalkan nih kita mau bikin script ini, sudah ada yang mencoba? Pertama, kita gunakan inner HTML 5 ditambah 6. Nah, nanti hasilnya ini dalam script JavaScript, ini hasilnya yang keluar ya, 11, angka 11. Jadi benar-benar aritmatikanya langsung dilakukan atau langsung dihitung gitu, operasi aritmatika plus, tambah, minus, dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan di dalam JavaScript kita ingin menuliskan di HTML-nya, output dari JavaScript-nya bisa menggunakan inner HTML. Selain inner HTML, ada juga tadi document write, ada juga window alert, ada console log. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Coba silahkan ada yang sudah mencoba yang ini. Silakan sekarang raise hand yang sudah mencoba yang ini ya, yang ini. Kemudian nanti kalian coba ganti script ini dengan berbagai bentuk, dengan yang document write, dengan window alert, dengan console, atau juga dengan kalian tambahkan untuk di button ini dengan document write. Dicoba dulu. Setelah itu, kalau yang sudah mencoba ke semuanya, coba nanti kalian buat apa sebenarnya perbedaan untuk output inner HTML, document write, window alert, console log, itu apa bedanya? Silakan berdasarkan hasil yang sudah kalian coba. Nah, ketikan ini, kemudian coba ganti-ganti scriptnya. Untuk scriptnya ini, diganti yang ini, Windows write, diganti dengan Windows alert, diganti dengan console log. Nah, jadi inner HTML bisa diganti ini, ketiga ini. Apa kira-kira perbedaan atau persamaannya? Identifikasi, silakan. Yang sudah raise hand, saya anggap sudah ya. Oke, ini banyak yang sudah mencoba dan juga identifikasi perbedaannya. Perbedaan kapan atau mengapa bedanya inner HTML, document write, window alert, dan console log. Bedanya apa?
Oke. Nah, sudah banyak yang sudah, tapi banyak juga yang belum. Saya tunggu. Dan identifikasi perbedaan dan persamaannya ya. Dari inner HTML, document write, window allen, dan console log. Apa bedanya? Oke. Masih banyak yang belum ya. Oke, Ipan udah. Terakhir. Masih banyak yang belum. Hasna, Herdi, Karina, Harvey, Nova, Rerindra, Salsa. Alif juga belum. Oke.
Saya tunggu berapa menit lagi ya? 3 menit atau 5 menit lagi ya? Identifikasi bedanya apa? Nah, nanti kita diskusikan bedanya apa dari ketiga ini sambil ditunjukkan boleh. Oke. Oke, baru setengahnya ya. Saya tunggu lagi. Kalau begitu, saya tunggu lagi.
Oke, saya tunggu. Masih banyak yang mana. Oke, buat yang sudah, coba silahkan. Yang belum silahkan dilanjutkan ya. Yang belum silahkan dilanjutkan dan dicoba untuk kesemuanya secara output di dalam JavaScript. Yang sudah, coba saya minta Bahrul. Bahrul boleh sambil di-share, kemudian sambil dijelaskan apa perbedaan atau persamaan dari ketiga outputnya. Baik Bu, sebentar Bu. Mas. Izin share screen Bu. Ini sudah terlihat Bu. Ya, sudah. Ya Bu. Tadi sudah saya coba gitu. Di sini kan yang tadi tuh ada yang kalau nggak salah tuh apa sih namanya, lupa lagi saya Bu. Sebentar, yang ini ya, dokumen write itu kalau saya lihat tuh dia bisa menampilkan angka 11 ininya Bu gitu. Sedangkan kalau yang ini Windows Alert tuh tampilannya itu kayak flying but apa tuh kayak ya peringatan gitu, jadi seperti ini gitu Bu. Dia tampilnya seperti ini dan juga bisa mengeluarkan penjumlahan gitu. Sedangkan kalau yang tadi yang log ini, console log, kayaknya tuh dia nggak bisa melakukan suatu penjumlahan gitu Bu. Jadi dia nggak bisa nampilkan angka 11-nya ini gitu Bu. Coba, sudah Ini dicoba kalau belum yang console log? misalkan sudah Bu, kalau dihapus ininya hilang gitu, 11-nya di nggak bisa nampilin gitu Bu. Oke, baik. Itu dari apa yang tadi sudah dicoba oleh Bahrul ya. Oke, Bahrul, terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang lain yang mungkin berbeda? Ada Bu. Ya, silakan. Siapa? Aldi. Aldi. Aldi ya. Oke, Aldi. Sebentar. Nah ini sama kayak Bahrul ya, untuk yang dokumen write sama Windows Alert sama. Cuma kita coba yang console log. Kalau ini kan Aldi pakainya button ya, pas dicetak itu. Nah di sini ada 11 di console lognya. Ya itu. Oke. Jadi di console lognya. Ya, oke, baik. Menyempurnakan tadi yang disampaikan Bahrul ya. Jadi bedanya kalau untuk yang inner dan console, gimana bedanya? Mungkin bisa ditegaskan lagi? Kalau inner HTML langsung di ininya, di apa?
di halamannya. HTML-nya. Iya. Kalau misalnya yang dokumen write itu pas di cetak itu berubah gitu. Kalau pakai button ya. Kalau window alert pas di ini langsung muncul window alertnya. Gitu, Bu. Oke, baik. Kalau yang konsol tadi munculnya di konsol. Di konsol, ya. Oke, makasih Aldi sudah melengkapi yang tadi disampaikan Bahrul. Oke. Nah, itu ya perbedaannya kapan kita ada beberapa jenis bagaimana menampilkan output dari script JavaScript, dari code JavaScript dengan perbedaan yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bahrul dan Aldi yang melengkapi. Oke. Saya cek lagi, ada yang masih belum mungkin? Oke, masih banyak ya yang masih belum? Oke, silakan dicoba ya, semuanya mohon untuk dicoba. Karena kalau nggak dicoba, namanya pemrograman ini praktikum ya, harus praktikum. Bersyukur praktikumnya kalau anak Pendilkom bisa hanya dengan cukup komputer gitu ya. Kalau yang biologi kimia praktikumnya kasihan. Oke, masih banyak yang belum. Hasna, ada masalah Hasna? Dan Dwi? Atau masih mengetik saja? Masih ngetik, Ibu. Oke. Tadi nggak bisa compile. Kenapa? Alif, ada masalah Alif? Kita tunggu ya sebentar lagi. 3 menit lagi deh, 3 menit lagi. Oke, nampaknya sudah hampir, bentar, 1, 2, 3, 6. Oh, masih banyak ya. Masih belasan. Oke, Hanif udah. Si udah. Oke, baik. Nah, yang lain silakan masih dicoba lagi ya, yang belum. Nah, tadi sudah dicoba dan sudah dijelaskan juga oleh apa yang ditampilkan Bahrul dan Aldi, ada perbedaan dari script untuk output. Kalau inner HTML ya dia langsung muncul display di page-nya gitu ya. Nah, yang membedakan kalau konsol dia tidak muncul di page-nya, tapi aritmatikanya masih dilakukan ya, aritmatikanya masih dilakukan. 5 tambah 6 hasilnya 11, hanya keluarnya adalah di konsol. Kalau Windows Alert ini kayak tampil muncul notifikasi ya, notifikasi gitu. Ini boleh
ini kan kebetulan artinya ini aritmatika masih bisa dilakukan di sana gitu ya. Kalau misalkan ini teks ya boleh juga gitu, teks window Allen kemudian tulis apa. Nah, nanti muncul itu misalkan nih error atau apa silakan. Nah. Oke, itu untuk bagaimana output script dari JavaScript, output dari JavaScript. Nah, sekarang dalam JavaScript kita bisa membuat suatu methods atau suatu methods atau kalau ini kalian sudah mencobanya tadi sebelumnya gitu ya, mencoba membuat beberapa function gitu ya. Oke, nah kita lanjut saja dulu. Nah, dalam aturan di JavaScript ini dia case sensitive ya. Artinya kalau case sensitive itu kalau menuliskan atau memberi nama method atau ya method maka hurufnya itu huruf kapital dan huruf kecil itu dibedakan. Jadi kalau misalnya case dengan case ini dengan case ini itu berbeda ya, itu berbeda, dua hal yang berbeda, artinya case sensitif. Kemudian dimulai dengan huruf atau underscore. Kalau untuk angka itu nggak boleh. Jadi huruf atau underscore, karakter-karakter lainnya tidak boleh. Jadi dimulai dengan huruf atau underscore. Ini yang kalau ini betul ya. Nah, ini betul untuk namanya, walaupun tidak ini. Kemudian kalau ini salah ya, ini yang salah. Nah, ini yang salah. Nah, ini yang betul, misalkan apel atau misalkan nama saya. Nah, ini betul ya, function nama saya misalkan. Atau metode untuk hitung harga total misalkan. Nah, ini betul. Nah, boleh juga misalkan underscore hitung. Tapi tidak boleh misalkan 1 underscore hitung. Nah, ini tidak boleh. Ini yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh saya di sini. Tidak boleh. Ini boleh. Ini boleh. Ini juga boleh. Nah, itu aturan-aturannya. Kemudian sebaiknya input dari metode itu bukan kata. Inputnya itu harus sebaiknya adalah bilangan gitu ya inputnya itu. Nah, sebaiknya juga tidak mengandung operasi untuk karakter. Operasi untuk karakter itu misalkan untuk bagaimana string ini harus digabungkan dan sebagainya. Sebaiknya dalam metode itu tidak ada, walaupun bisa ya, kalau dalam prakteknya bisa, tapi tidak dianjurkan. Kemudian untuk mendeklarasikan variabel, nah pakai ini var atau pakai let. Kalau di dalam bahasa C itu kalau mendeklarasikan variabel kan misalkan tergantung dari tipe datanya ya. Integer A misalkan sama dengan 8. Masih ingat? Misalkan kemudian B misalkan. Nah, ini kalau di dalam ini bahasa C. Nah, ini di dalam bahasa C. Nah, kalau di JavaScript kita tidak ada integer, tidak ada float dan sebagainya, tapi pakai var dan pakai let. Untuk ini boleh dipilih mau var, mau let gitu ya. Ini boleh dipilih salah satunya. Kemudian untuk di JavaScript itu tidak mengenal namanya. Kita tidak bisa mendefinisikan atau mendeklarasikan tipe data di awal ketika variabel. Kalau ini kan berarti nanti A ini isinya harus integer saja, ya kan? Nah, kalau nanti di JavaScript misalkan nih var misalkan var nama. Nah, ini misalkan namanya Wijoyo misalkan. Ya. Kemudian
var usia. Usia itu apa? Usia itu bilangan kan ya? Bilangan integer lah katakanlah misalkan 20. Nah, artinya var ini boleh untuk variabel integer, boleh untuk variabel string, boleh untuk apapun. Dia tidak mengenal tipe data. Walaupun sebenarnya dia tahu ini tipe datanya integer, kalau ini bisa dilakukan proses aritmatika gitu kan ya. Ini bisa dilakukan, tapi kita tidak perlu pusing-pusing ini ketika saya akan mendefinisikan variabel, nanti variabel ini akan menyimpan data apa gitu. Seperti bahasa C. Kalau bahasa C kan ini variabelnya A ini akan digunakan untuk menyimpan tipe data apa? Integer. Berarti nanti tipe datanya adalah integer. Kalau JavaScript ini tidak. Nah, boleh var, ini sama dengan boleh juga atau misalkan let. Jadi sama aja ya. Let nama misalkan ini Wijoyo gitu. Nah, nanti akan tidak masalah. Usia juga misalkan ya. Atau let usia sama dengan 20. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada namanya integer atau float atau double atau sebagainya. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa variables didefinisikan dengan keyword var atau let dan case sensitive. Nah, jadi kalau misalkan kliennya ini dengan ini itu berbeda gitu ya dengan yang tadi, dengan yang ini, dengan ini itu berbeda. Nah, case sensitive. Tipe data tidak didefinisikan. Nah, ini seperti tadi, ini kalau tidak ada misalkan var integer itu tidak ada. Jadi memang sebentar ya, saya izin dulu ada ini. Peduli nanti variabelnya digunakan untuk menyimpan data integer, double, boolean, ataupun string. Lebih mudah ya, tidak harus menghafalkan tipe data. Itu yang enaknya di JavaScript dan lebih populer gitu, lebih populer untuk saat ini JavaScript. Nah, sekarang kita coba mau mendefinisikan atau menggunakan variabel di script kita. Nih, saya coba misalkan ini let x. Let x ini adalah variabel, ya kan? Variabel sama dengan 6. Nah, kemudian nanti ketika ketika kita mau menampilkan coba menggunakan inner HTML gitu ya. Inner HTML-nya di mana? Di paragraf dengan ID demo gitu kan ya. Di sini ada sebuah paragraf dalam HTML kita. Di sini ada sebuah paragraf dengan ID demo. Biasanya kan kalau paragraf di sini tuh ada apalah ya, ada teks gitu, ada teks. Biasanya di sini tuh ada teks. Nah, sekarang kita teksnya itu nanti diganti dengan nilai dari hasil variables ini. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan atau yang membantu untuk membuat tampilan halaman web kita itu lebih dinamis. Karena kita bisa mengganti ini tuh apa nanti teksnya, ya kan? Ini tuh teksnya apa. Oke, silahkan dicoba dulu. Kita akan mendefinisikan satu variabel X di sini. Ini variabel X nilainya adalah 6. Nih, let X sama dengan 6. Oke, silakan dicoba dulu. Yang raise hand saya anggap sudah mencoba ini ya. Oke, untuk membuat variables di dalam script JavaScript. Gampang ini. Variablesnya X. Boleh let, boleh juga var. Ini terserah kalian mau let atau var. Misalkan ini var B sama dengan 8. Misalkan. Ini sama saja gitu.
Oke, silakan yang sudah, oh udah banyak, belum banyak. Yang belum masih lebih banyak daripada yang sudah, saya tunggu. Kita mau mencoba membuat variabel X dan B di script JavaScript kita. Ini script ini sama ya, seperti tadi, bisa disimpan di file terpisah dari HTML-nya. Gitu. Nah, nanti kalian akan ada latihan di akhir. Sudah tahu kan ya? Latihan membuat kalkulator. Oke, kita tunggu. Masih banyak yang belum ya. Kita mau mencoba membuat variables dalam JavaScript. Oke, kita lihat yang sudah.
Ya, sudah banyak ya. Yang sudah banyak. Oke, nah jadi berarti nanti kita bisa mendefinisikan variabel di sini ya. Variables, kemudian dengan let ataupun dengan var. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa sebenarnya di sini operasi aritmatika atau operasi logik lainnya, looping, kemudian if else dan sebagainya. Nah, ini yang tadi ya. Bilangan integer dan real adalah tipe bilangan yang sama. Jadi, kalau di dalam JavaScript, ya karena kan ini variabel gitu ya, ini dianggapnya variabel aja 99. Kemudian ini 2,8 dianggapnya variabel aja gitu. Jadi dianggapnya sama gitu. Tidak ada yang mana integer, tidak ada yang namanya double gitu ya, bilangan pecahan seperti ini. Kemudian operatornya, nah ini plus tambah kurang kali bagi modulo plus min sama dengan plus sama dengan min sama dengan dan sebagainya. Ini sama dengan apa yang biasa kita lakukan di bahasa pemrograman lainnya, bahasa pemrograman C. Kalian sudah menggunakan ini kan ya? Tambah, jumlah, kali, bagi. Ini apa? Untuk modulo, plus, increment, gitu kan ya, decrement, sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan, nah kali sama dengan, bagi sama dengan, modulo sama dengan. Jadi ini operatornya berlaku di semua, di script JavaScript ini, gitu ya. Nah, banyak operator yang melakukan auto convert. Misalkan nih, var enrollment, kalau ini, itu kan berarti dianggapnya karakter, ya kan, 99. Tapi kalau misalkan nanti enrollment ditambah dengan median grade, itu enrollment-nya dianggap sebagai bilangan, gitu, bukan dianggap sebagai string lagi. Jadi, nanti kalau misalkan ada seperti ini kalau satu saja, dia dianggap sebagai karakter. Tapi ketika ada operator aritmatika, ini karakter 2 dikali dengan 3, itu akan menghasilkan 6. Jadi ada auto convert gitu. Tidak perlu misalkan kalau di dalam bahasa C, string to integer, ya kan kita harus di-convert dulu dari string ke integer. Jadi sehingga nanti 2-nya ini jadi integer. Kalau ini tidak, langsung auto convert ketika ketemu tanda operator aritmatika, maka langsung saja keluar hasilnya 6. Ini mempermudah dalam web programming ya, mempermudah dalam web programming karena biasanya yang ditangkap itu kan karakter. Tapi ketika dilakukan proses aritmatika kita tidak perlu yang namanya mengconvert dulu dari karakter ke integer karena dia sudah bisa langsung auto convert atau mengkonversinya secara otomatis gitu. Kemudian, nah untuk komen ini boleh menggunakan berbagai komen ya. Ini biasa yang sering digunakan di komentar CSS, JavaScript atau PHP. Ini yang biasa HTML seperti ini. Oke, itu tergantung kebiasaan. Nah, dalam matematika, misalkan tentu saja ini dalam JavaScript-nya, script JavaScript-nya, ini banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan. Ya, nanti bisa dicoba-coba metode-metode ini ketika kalian membuat program kalkulator. Oke. Nah, kemudian logical operators. Nah, logical operator itu berarti untuk melihat bagaimana logicalnya. Nah, di sini ada sama lah ya, ini lebih besar dari lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, nah ini dan, ini atau gitu kan ya, ini atau, nah ini tidak sama dengan untuk mengecek yang diceknya itu adalah value dan, tipe dan nilainya gitu. Kenapa perlu dicek tipenya? Karena kan kita menggunakan variabel var gitu kan. Var itu ya untuk semua, mau string, mau integer, tipe data atau variabelnya itu var. Nah, bisa saja kita mau membandingkan ini tipe datanya sama atau tidak gitu. Kemudian ini juga ini dengan yang tadi ya, ini udah. Ini tadi sudah, yang ini.
ini juga sama untuk mengecek tipe dan nilainya. Nah, ini nih yang di sini. Ini kalau 5,0 kalau seperti ini, itu dianggapnya benar karena yang dicek hanya value-nya saja. Tapi kalau sama dengannya 3, hasilnya adalah false atau salah. Kenapa? Karena yang dicek ini yang dibandingkan selain nilainya, tipenya juga. Kalau nilainya mungkin sama 5, tapi tipenya berbeda, gitu kan ya, tipenya berbeda. Nah, itu logical operator dalam JavaScript. Nah, seperti ini nih, kalau ini tuh dianggapnya sama. Ini juga dianggapnya sama, gitu. Ini juga dianggapnya sama, 5 lebih kecil dari padahal di sini karakter, tapi ada yang namanya tadi auto konversi. Jadi 7-nya ini dianggap bukan karakter lagi, tapi dianggap sebagai bilangan. Sehingga 5 kurang dari karakter 7 dianggap betul. Gitu ya. Kemudian 42 sama dengan 42,0. Sebenarnya kalau ini kan ini integer, ini double. Ya kan, ini integer, ini double, tapi dianggapnya benar. Ini di bahasa C juga sama. Ini kalau di bahasa C integer dengan double pasti akan dianggap sama ini. Nah, sedangkan untuk karakter ini pasti dalam bahasa C akan ada error, ya kan? Nggak bisa nih membandingkan antara karakter dengan integer. Tapi di dalam JavaScript ini bisa, karena karakter ini, 5.0 ini akan langsung dikonversi secara otomatis menjadi bilangan gitu ya, 5.0. Oke. Nah, itu logical operator. Selain logical operators, nah nanti di JavaScript ini juga ada yang namanya if else. Sama if else-nya itu menuliskannya sama kayak di bahasa C. Ya kan? If bla bla bla, ini statement dan sebagainya. Jadi kalian nanti contohnya di sini misalkan ya, let x sama dengan 6. Misalkan if x misalkan kurang dari atau if else kurang dari 10 misalkan, maka seperti ini ya, maka seperti ini. Kalau tidak else, misalkan else-nya itu ini hurufnya kecil ya. Ini juga hurufnya kecil. Else misalkan dokumen innernya itu adalah misalkan nilai X lebih besar, lebih kecil, lebih kecil dari 10, seperti itu. Nah, jadi if else nanti di sini nih bisa jadi nanti tergantung dari nilai X ininya, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tipe boolean. Nah, tipe boolean ini yang sangat berbeda kalau di dalam JavaScript. Nilai apapun dapat digunakan sebagai sebuah boolean. Nah, falsi itu value-nya itu 0, 0,1, none. Ini dianggapnya sebagai boolean. Yang salah gitu ya, 0, 0,0, none, kosong juga itu boolean, null, undivided. Kemudian kalau yang dianggap nilai true itu apapun yang benar, anything else selainnya gitu ya, selainnya. Nah, kita bisa mengkonversi sebuah nilai boolean dengan cara misalkan nih var ball value sama dengan boolean other value, ini bisa gitu. Oke. Nah, itu untuk boolean. Selanjutnya untuk looping. Nah, looping ini sama ya dengan jadi kalian dalam bahasa C itu sama dengan bahasa JavaScript juga gitu kan ya, untuk looping. Kalau misalkan nanti di dalam script kalian ada looping, hanya kalau misalkan di dalam bahasa C kan ininya integer i gitu kan ya, integer i. Kemudian baru di sini i. Kalau di sini kita bisa mirip dengan Java, kita bisa dari sini saja definisikan variabelnya. Ininya ya tipenya ya var aja, karena bisa var, bisa let, ya kan? Itu bisa. Nah, seperti itu. Ini juga, ini bisa var, bisa let, sama saja ya.
Ini adalah untuk looping. Kalian nanti coba melakukan looping ataupun apapun lah di dalam JavaScript, nanti akan ada latihan untuk membuat kalkulator. Kemudian while, nah while juga sama, while, do while, ini sama. Pokoknya kalian sudah menguasai bahasa C, jadi nggak terlalu sulit untuk ke bahasa pemrograman lainnya gitu ya. Siapa tahu nanti ke depan kalian bekerja ada bahasa pemrograman lainnya, rata-rata semuanya itu sama, hanya berbeda sedikit-sedikit saja aturan-aturannya itu. Begitu. Nah, ini yang tadi ya, learn, ini message-nya misalkan. Oke, ini yang tadi sudah kalian coba. Kemudian array. Nah, array juga ini sama. Array juga di dalam JavaScript sama ketika kita menggunakan atau membuat array dalam bahasa C gitu ya. Var, dax, k. Yang bedanya ya sebenarnya kalau di dalam bahasa C array itu harus didefinisikan kan ya. Array-nya berapa? 10, 9, berapa? 100. Nah, kalau ini enaknya. Array-nya itu tidak didefinisikan. Misalkan nih, array-nya ini nilainya boleh 1, 2. Ini awalnya indeksnya 3 kan ya, 0, 1, 2 gitu, ada 3. Tapi nanti boleh nggak ditambah lagi? Ini boleh ditambah lagi, misalkan tiba-tiba nanti dax, misalkan dax untuk 4, misalkan nih, dax 4 sama dengan misalkan apa ya? Bella misalkan. Nah, dax 4 Bella ini boleh. Jadi array-nya itu dinamis. Sebenarnya ini mirip linked list gitu kan ya, mirip linked list array-nya, dinamis. Ini juga sama, kita bisa definisikan seperti ini dan tidak diketahui dulu ukurannya atau banyaknya array itu ada berapa. Itu yang enak di dalam JavaScript. Kemudian ada beberapa metode dalam array. Ini beneran mirip dengan, jadi sudah kita definisikan ini linked list, push gitu kan ya, pop, unzip, dan sebagainya. Jadi memang sudah terdefinisi. Dan kita sudah tahu kalau push itu berarti step, JSON, dan Brian. Berarti dia akan dianggap sebagai queue kan ya. Nah, si Brian akan disimpan di yang akhir. Pop itu berarti kita mulai dari, ini unzip ya. Unzip itu berarti kita masukkan si Kelly ke sini nih. Kelly ke depannya. Ketika di pop, nah mulai dari Kelly, baru Steve, baru Jason. Steve, Jason, dan Brian. Nah, seperti itu. Itu untuk metode-metode dalam array. Lebih mudah belajar JavaScript sebenarnya, karena semuanya sudah banyak otomatis seperti tadi. Kalau bahasa C kan banyak yang harus kita konversi seperti itu. Dan di sini di dalam JavaScript tidak mengenal atau tidak perlu kita definisikan tipe dari variabelnya. Ya. Nah, kemudian string type. Nah, ini biasa variabel S, misalkan ini nama gitu ya. First name-nya ini untuk mencari first name berarti dia substring yang 0. Nah, ini yang nolnya, yang ini yang ke 0. Nah, index of ini berarti nanti muncul si Connie ya, Connie. Kemudian untuk melihat ini jumlah length-nya pakai S length. Ini gampang. Oke, metodenya ini ada chart, ada chart code add, dan sebagainya. Ini kalian bisa nanti ini to lower case, to up case, ini gampang. Ini maksudnya tuh lebih banyak sekali metode-metode dan mudah untuk digunakan gitu ya. Oke, nah ini bagaimana dengan string lainnya? Nah, oke. Kita bisa mengkonversi antara number dengan string. Tadi sudah disampaikan konversinya itu secara otomatis kan ya. Var count itu 10 misalkan. Ini ya udah, jadi kita mau mengkonversi ini yang 10 ini bukan nilai lagi gitu ya, bukan integer lagi, tapi kita mau konversi menjadi string, maka kita kasih yang namanya kutip 2 tambah dengan count. Jadi nanti masuknya
keluarannya adalah karakter 10 ini. Tapi nanti misalkan ini dijumlahkan dengan count itu hasilnya 20 karena S1 ini akan dikonversi secara otomatis menjadi nilai 10 lagi. Kemudian ini untuk variabel S2 count ini kan misalkan pisang yes gitu. Nah, nanti secara otomatis ini tuh mengkonversi ini yang count-nya itu dikonversi secara otomatis menjadi karakter karena dijumlahkan dengan string. Jadi gampang sekali, tinggal seperti ini saja gitu. Padahal ini count-nya ini kan dia bukan karakter ya. Count-nya ini adalah bilangan gitu. Lebih gampang. Nah, kalau misalkan kalian ingin meng-parse integer dari sebuah kata, ini bisa parse integer. Nih, nanti akan keluar muncul angka 42. 42 ini adalah integer yang ada di dalam kalimat ini. 42 is the answer. Berarti dia hanya memparsing integer saja dari kalimat ini. Nah, kalau ini memparsing double ya atau float. Kebetulan di sini tuh nggak ada nilai floatnya kecuali kalau misalkan ini adalah 0976 67. Nanti di sini munculnya adalah yang hasil keluarannya adalah 0967 gitu. Tapi kalau tidak ada nanti keluarannya adalah none ya. None artinya kosong gitu. Nah, selanjutnya ini adalah mengakses huruf dalam string. Misalkan ini first letter, ini adalah berarti karena S ini di sini tidak ketemu ya first letternya. Nah ini untuk mengakses nih misalkan ya var S sama dengan hari Jumat misalkan ya. Ini tidak masalah sebenarnya mau 1 atau 2. Nah nanti S0 ini adalah huruf J ya kan, S0 ini adalah huruf J seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada untuk split string. Kita pakai split string. Misalkan ini adalah sebuah string. Kita tinggal kita mau di split, nanti akan di split per kata. The quick brown fox. Nah, the quick brown fox. Nanti hasilnya akan disimpan sebagai array. Kita mau join juga, tapi misalkan untuk menjoinnya di sini ada karakter yang yang menghubungkan atau menyambungkan. Berarti nanti join, kalau tidak ada berarti pakai ini gitu ya. Fox, brown, quick, the. Kalau ada ya, kalau tidak ada begini gitu. Kalau spasi berarti nanti akan fox, brown, quick, the gitu. Tapi kalau yang tadi, nah ini ya. Jadi kita bisa menggunakan split dan join untuk pengoperasian berbagai operator dalam karakter. Nah, sekarang kita akan event driving programming. Event driving programming. Jadi, misalkan ketika user berinteraksi dengan page kita, ini klik, maka ini akan keluar eventnya, gitu ya. Kemudian dia akan merun fungsi di dalam JavaScript kitanya, gitu kan. Kemudian dia akan memodifikasi apa tampilan dari page ini tuh seperti apa tampilannya. Nah, ini yang sudah kalian coba, tapi ini adalah proses. Jadi, klik, muncul tuh event dulu, baru di-run fungsinya gitu. Baru keluarlah apa yang sudah kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya, nah tadi fungsi-fungsi. Nah, fungsinya itu apa ya? Statement ini. Misalkan nih, fungsi functionnya alert hello, how are you, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan mengoperasikan ini, event driven programming. Nah, sekarang silakan kalian bisa mencoba dulu untuk membuat fungsi. Nah, di sini saya ada satu file ya, ini satu file HTML, ini satu file HTML.
ini adalah skripnya. Jadi kita skripnya di embed di file HTML-nya, belum terpisah gitu ya. Nah, ini adalah body-nya. Silakan coba dulu sebentar sebelum nanti sedikit lagi. Ini masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi. Silakan dicoba dulu. Yang sudah mencoba boleh raise hand ya, seperti biasa. Kita akan mencoba, ini adalah membuat fungsi, membuat function di dalam script kita. Ini adalah variabel, ini boleh pakai var, boleh pakai let, ya kan? Boleh pakai var, boleh pakai let. Oke, silakan coba dulu. Sudah banyak yang sudah ya? Waktunya sudah sedikit lagi, kita coba lanjut dulu. Nanti kalian harus dicoba, bukan bisa dicoba, tapi harus dicoba ya. Jadi di sini dalam script kita ada fungsi namanya adalah my function. Nah, jadi di sini itu menuliskan logic dari bahasa JavaScript-nya gitu ya. Pertama, misalkan nih, ini let x ini adalah variabel. Nilai variabel nanti kita akan dapatkan dari mana? Nah, contohnya misalkan di HTML kita di sini ada form untuk input, ya kan? Num, misalkan ini adalah ID untuk inputnya. Maka di sini masuk ke nilainya nanti akan masuk sebagai value untuk variabel x, ya kan? Nah, kemudian misalkan let text. Oke, ini bikin variabel lain lah ya. Bikin variabel lain. Kemudian misalkan jika is none, nah ini itu bisa kita gunakan untuk mengecek boolean ya, boolean. Is none x, artinya misalkan apakah x ini ada atau tidak, kosong atau tidak ada. Nah, kalau tidak kosong berarti true, kalau kosong kalau is none, ya kalau kosong berarti true, kalau tidak kosong berarti false. Itu kan nilai booleannya ya. Ini adalah atau, kemudian ini x kurang dari 1, x lebih dari 10. Nah, ini adalah conditional if-nya di dalamnya.
Ya, ini sama dengan bahasa C, sama, pokoknya tidak terlalu berbeda. Kemudian kalau ini betul, kemudian nanti teksnya adalah input not valid. Else-nya teks sama dengan input oke. Nah, sekarang kita simpan teksnya itu mungkin di print gitu ya, tapi di printnya itu kan kita ambil salah satu metode output dari JavaScript yaitu inner HTML. Di print di mana? Nah, nanti di demo. Cari nanti yang ID-nya demo, ternyata paragraf ini adalah ID-nya demo, maka teks gitu ya. Nah, ini nanti akan dijalankan fungsi ini kapan? Dipanggil ketika di sini nih. On click my function. Nah, dipanggil di sini di button ya. Jadi ada kombinasi antara HTML dengan JavaScript. Boleh tidak ini skripnya dipisah? Boleh ya. Nanti saya minta kalian mencoba juga untuk yang ini, silakan dicoba. Untuk yang script dalam JavaScript, ini JavaScript dalam HTML dan JS dalam file sendiri ya. Nanti coba. Nah, selanjutnya oke, ini yang event handlers yang tadi ya. Ini misalkan button on clicks, ini elemennya, atributnya apa gitu kan, and clicks. Nah, ini kalian sudah. Nah, kemudian ada yang namanya DOM, Document Object Models. Jadi HTML ini kan ada head, ada body, ya kan? Untuk head ada title, kemudian untuk body ini ada header, ada div, ada p, ada dan sebagainya di sini ke bawahnya lagi. Nah, kebanyakan kode dari PSS ini dapat memanipulasi elemen dalam HTML page, ya, dalam HTML page. Jadi semuanya dapat kita manipulasi kebanyakan dengan kode JS ini. Tapi kita juga dapat mengexamine atau mengecek gitu elemen step-nya. Misalkan di mana box itu dicek, di checklist dipilih gitu ya, atau insert some text to div, bisa di sini aja gitu. Kita juga dapat mengubah style dari paragraf, bisa juga mengubah file dari paragraf. Walaupun pada dasarnya sebenarnya JS ini untuk memanipulasi untuk satu page ini, tapi bisa saja dari sini gitu ya, di body ataupun di header, di div ataupun di paragraf. Nah, ini sebenarnya yang sudah di kalian tadi ini kan. Oke. Nah, ini tadi ya accessing elemen. Kita sering sekali tadi ya menggunakan dokumen get elements by ID. Itu tuh adalah untuk mengakses elemen di dalam HTML kita, ya kan? Ini yang tadi, katakanlah kita punya span dengan ID-nya itu output. Kalau kita akan mendapatkan value dari sini berarti menggunakan atau merubah value atau apapun pakai ID yang ini gitu ya, atau textbook seperti itu. Ini parse span sama dengan dokumen get element by ID. Berarti nanti di sini apa yang didapatkan adalah yang ini nih, refresh me-nya itu masuk ke sini. Pokoknya nilai dari ID outputnya itu apa. Kemudian textbook, nah ini juga nanti nilainya apa gitu ya. Oke, nah itu pengenalan kita pertama pada JavaScript kita. Ya, JavaScript kita. Nah, nanti kalian sudah mengenal beberapa fungsi-fungsi atau membuat beberapa fungsi-fungsi di dalam JavaScript. Nah, untuk latihan, saya minta pada kalian untuk membuat aplikasi web, ya, web-based, untuk kalkulator sederhana menggunakan HTML dan CSS yang dapat berjalan dengan baik. Fungsinya ini yang minimal, kurang, tambah, bagi, kali, ini sama dengan. Kemudian desain CSS-nya ini yang ini ya, bukan berarti harus seperti ini, tapi yang sederhananya adalah seperti ini. Nah, kalian bisa tampilkan dengan membuat style yang lebih baik daripada yang ini untuk tampilan CSS-nya. Jadi silakan pertama buat CSS-nya dulu, kemudian nanti buat fungsi JavaScript sehingga nanti
apa yang ada di dalam atau button-buttonnya ini bisa berfungsi dan berjalan dengan baik untuk kalkulator tersebut. Nah, ini adalah latihan kalian untuk belajar JavaScript dan HTML serta CSS. Saya ingin kalian buat HTML, CSS, dan JavaScript-nya itu di file yang terpisah. Nanti yang dikumpulkan ke spot, karena kita tuh harus ngumpulinnya ke spot ya, nggak bisa ke yang lain. Kalian kumpulkan link Google Drive-nya saja. Kalian kirimkan link Google Drive-nya saja. Isinya ada file HTML-nya, CSS-nya, dan JavaScript-nya. Yang saya lihat nanti misalkan nih, kan kalian ngupload di spotnya, ya udah kasih linknya aja, masih kosong di dalamnya, masukin filenya mah kapan saja. Saya akan lihat jam kalian mengupload di HTML di aptunya ya, di Google Drive-nya. Filenya itu diupload jam berapa gitu. Nanti akan saya cek. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini pengenalan kita mengenai JavaScript. Ada pertanyaan? Ini waktunya keburu habis ini. Kalian mau ini ya, Jumatan ya? Oke, saya rasa ini masih sederhana ya. Masih sederhana, jadi silahkan nanti dibuat ini. Kemudian yang tadi tugas yang apa namanya yang bukan warung, restoran itu jangan dihapus, jangan dibuang gitu ya. Karena nanti itu akan menjadi proyek untuk UTS. Ya, itu akan menjadi proyek UTS. Jadi setiap individu nanti kalau kalian sudah punya desainnya, boleh desainnya diperbaiki, kemudian responsifnya juga diperbaiki. Nah, nanti tambahkan JavaScript-nya sehingga nanti berjalan dengan baik ya. Besok kita akan belajar ke database-nya. Oke, ada ini pertanyaan terkait dengan tugas? Terkait dengan latihan? Nah, saya minta yang tadi belum mencoba, silakan dicoba semuanya ya, karena ini latihan. Karena kalau tidak dicoba, kalian akan bingung ketika membuat ini web untuk kalkulator. Aplikasi kalkulator dalam web. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup Zoom ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan jamnya bisa lebih cepat gitu. Tapi karena sekarang kalian masih ada akreditasi gitu, akreditasi untuk internasional, jadi kadang-kadang hari Jumat itu ya begitu, tapi mudah-mudahan tidak lagi. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.